Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ririn di channel YouTube saya Ririn Binarbuana. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial yang simple, sederhana, dan juga mudah sekalipun buat pemula. Untuk pola yang akan saya bagikan ini adalah headband. Headband ini ukurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk anak kecil, bayi, hingga ukuran dewasa. Mungkin untuk ukuran dewasa bisa sebagai pemanis maupun alat bantu untuk menyisihkan ekor-ekor rambut ketika bermake up. Jadi di sini ada dua tipe yang sudah saya buat. Ini tali ikatnya dia dipakai di belakang kepala, kemudian kita simpul seperti ini. Saya tunjukkan caranya. Kita simpul saja begini. Jadi bisa disesuaikan dengan lingkar kepala. Tuh, begini teman-teman. Ini cara pakainya seperti ini. Nah, sedangkan yang satu lagi ini sudah sedemikian bentuknya. Jadi kebetulan ini pakai jenis polyester merek Polycherry sehingga dia agak elastis ya. Dia lebih leluasa, ketika ini ditarik masih bisa tuh bagian ininya. Tapi kalau teman-teman mau aman, tidak ada ukuran yang pasti untuk lingkar kepala, bisa pakai tipe yang disimpul seperti ini. Kalau yang ini muat sampai ukuran saya ini untuk dewasa. Dan bahan bisa pakai bahan katun apa saja. Ini saya pakai milk cotton ply 4 dan ini ply 3 ya, bisa dipadu padankan. Untuk hakpen menyesuaikan ply benang yang dipakai, sedangkan ini saya pakai Polycherry polyester sehingga saya pakai hakpen ukuran nomor 3. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya untuk alat dan bahan. Untuk bahan tutorial yang saya gunakan, di sini saya memakai jenis silk cotton 2 warna. Teman-teman jika mau memakai satu warna saja boleh ya, silakan. Saya akan coba memakai untuk tipe yang seperti ini. Jadi bagian tengah motif utamanya saya akan pakai warna yang tua dan pinggirannya saya akan pakai yang lebih muda ini. Sehingga saya membutuhkan hakpen ukuran nomor 5 atau 6. Teman-teman ketika pakai silk cotton bisa pakai 5 atau 6. Nanti saya akan gunakan yang nomor 5 ya. Saya akan gunakan yang nomor 5. Dan tentu saja kita membutuhkan gunting. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi untuk tutorial. Kita masuk ke bagian buat badannya ini dulu, motif utama dulu. Kita memakai motif seperti ini. Jadi awalan kita buat rantai sebanyak 10 rantai awal dan nanti tambahan 3 rantai sebagai pengganti 1 double crochet ya. Jadi rantai awal silahkan buat 10 CH 10 chain. Kita awali dengan slip knot. Bagi pemula silahkan ikuti buat slip knot dulu ya. Buat slip knot seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Setelah 10 chain seperti ini, kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 double crochet. 1 2 3. Jadi ada 13 ya. Biar memudahkan teman-teman. Jadi umpamanya ini nanti bentuknya akan berbelok seperti ini. Kita tambah lagi 2 chain sebagai space. Jadi 15 chain ya. Kita mundur ke belakang
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk 5 chain sampai di sini. Kita kasih jarak atau skip 2 chain, 1, 2, jadi 7. Dan kemudian DC pertama di chain ke-8 dari belakang. Ini mundur ke sini, chain ke-8. Dari belakang kita buat 1 double crochet atau tusuk ganda ya, bagi yang baru memulai. Ups, maaf ya, sebentar. Jadi mundur 8 ke belakang, kita buat double crochet. Begini. Bentuknya akan jadi seperti ini. Kemudian diikuti dengan 3 double crochet berikutnya. 1, 2, 3. Nah, setelah 3 double crochet, berarti ada 4 DC ya semua. Bentuknya ini rongga, kemudian ini 4 double crochet berurutan, diikuti dengan 2 rantai. Kemudian kita skip 2 rantai ini. Yang terakhir ini kita isi 1 double crochet. Begini ya teman-teman. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Sudah terlihat ya. Baris kedua kita buat 3 chain, 3 rantai. Kita putar balik. Kemudian di rongganya ini kita isi dengan 2 double crochet. 1, 2, dan 1 double crochet lagi di atas double crochet ini. Nah, begini. 2 rantai, 1 double crochet di double crochet yang ujung ini. Bentuknya sehingga dia rongganya berada di tengah. Kebalikannya dari baris pertama, rongganya ada 2 kanan dan kiri. Sekarang rongganya ada di tengah. Diikuti dengan 3 double crochet. 1, 2, 3. Nah, begini. Lagi, baris ketiga adalah pengulangan dari baris pertama. Jadi, baris ganjil akan sama dengan baris ganjil berikutnya. Baris genap akan diulang lagi di baris genap yang sesudahnya. Ini baris 1, baris ketiga sama dengan baris 1, baris kedua, nanti baris keempatnya sama dengan baris kedua, begitu seterusnya. 3 rantai tambah 2 untuk space, jadi 5 ya. Untuk baris ketiga 5 rantai awal. 5 rantai awal. Double crochet di pojok sini. Pojok double crochetnya. Di rongga ini kita isi dengan 2 double crochet. 1, 2, dan double crochet lagi di sini. 2 rantai, 1 double crochet di pojok. Nah, sama ya dengan R1 dengan baris pertama tadi. Tuh, rongganya di kanan dan di kiri. Lagi, sehingga baris keempat adalah duplikasi dari baris kedua. Rantai 3 kita isi dengan 2 double crochet. Ups. Sebentar ya teman-teman. Kita isi di rongganya tadi 2 double crochet dan 1 double crochet di sini. 2 rantai, 1
double crochet di rongga atau di space 2 CH space-nya kita isi dengan 2 double crochet dan di pojoknya 1 lagi double crochet. Jadi intinya isiannya 4 double crochet semua. Mudah ya teman-teman. Kita ulang dengan 5 rantai, 2, 3, 4, 5 balik. 1 double crochet di sini. Kemudian 2 double crochet di 2 CH space atau di dalam rongganya, 1 double crochet, 2 rantai, 1 double crochet di pojok. Nah, tuh seperti ini. Nah, ini teman-teman silakan buat. Kalau yang ini ya, intinya harus kelipatan 3 baris. Jadi nanti kita akan membuat motif edging seperti ini, pinggiran atau renda-rendanya ini kita butuh 3 baris motif. 1 2 3 itu 1 renda. 1 2 3 1 renda, sehingga jika teman-teman membuatnya ini bisa 21. 21 bagi 3 kan nanti jatuhnya kelipatan 3 ya. Ada 7 seperti itu atau 24 dan seterusnya. Ini menyesuaikan dengan play benang yang teman-teman pakai. Karena saya di sini pakai play besar milk cotton sehingga dia tidak butuh banyak baris ketimbang yang ini pakai polycherry. Kita hitung sama-sama ya. Yang kuning ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 ini ada 27 baris. 27 baris kira-kira dia sepanjang ini. Yang ini kita hitung juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4. Yang ini hanya 24 dan dia menghasilkan sepanjang itu. Ya, teman-teman bisa lihat. Sehingga silakan teman-teman sesuaikan. Kalau teman-teman pakai polycherry bisa pakai sesuai dengan play benangnya. Dan ini saya pakai silk cotton. Nanti kita lihat ada berapa baris kira-kira yang kita butuhkan. Teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Saya tunjukkan satu kali lagi motif ya. Jadi untuk baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 pengulangan dari baris kedua, baris genap ya. Kita isi dengan 2 double crochet di dalam rongga. Kemudian 1 double crochet di sebelahnya sini. 2 rantai sebagai space-nya. 1 double crochet di sini, 2 double crochet dan 1 lagi di pojok. Nah, begini teman-teman, silakan dilanjutkan sampai sepanjang yang teman-teman butuhkan. Diingat lagi harus kelipatan 3 baris. Jadi ini saya sudah 6 ya. Silakan dilanjutkan. Dan ini teman-teman sudah saya selesaikan hingga 24 baris. Jadi jumlah barisnya sama dengan pemakaian milk cotton ini. Saya sudahi sampai 24 baris. Sekarang kita akan buat single crochet atau tusuk tunggal sekeliling ya. Kita awali dengan membuat 1 rantai di sudut ini, di pojok, tepatnya di sini. Di atas double crochet terakhir kita buat 1 SC atau single crochet. Di rongganya ini kita buat 2 SC, lagi di rongganya ini 2. Jadi setiap rongga DC atau 3 rantai awal kita buat dengan 2 SC ya.
Nah, ini kita buat dengan 2 SC. Di sini 2 SC lagi. Seperti ini. Teman-teman lanjutkan sampai di sini. Nanti saya tunjukkan ketika kita sampai di sudut yang satunya. SC satu sisi panjang sudah selesai sampai di ujung. Karena ini bagian sudut, supaya tidak melengkung, kita tambahkan 1 SC. Ini kan 2, untuk yang lain 2 ya. Kita tambahkan 1 sehingga ada 2, dan kita mulai belok ke arah yang sisi pendek ini, sisi pendek, 2 SC sama. Dan kemudian di sini setiap satu double crochet ada stitch di sini atau lubang. Ini lubangnya, satu lubangnya kita isi dengan 1 single crochet. 1, nah ini 2, di sini 3, di sini lagi 4. Kita masuk ke rongga, 2 dulu, 2. Karena ini masuk sudut lagi, kita tambahkan 1. Dan di bagian yang ini 2 lagi seperti tadi. 1, 2. Lagi ke bagian yang ini 2 single crochet. Kalau ada ekor benang silakan sekalian ditimpa supaya rapi. Nah, begini, ini ekor benang ya. Di sini ekor benang kita timpa lagi sampai ekor benangnya nggak kelihatan. 2 single crochet, di sini 2 single crochet lagi. Begitupun sisi yang satunya ini silakan diisi SC dengan cara yang sama seperti awalan tadi. Begitupun di sudutnya. Nanti tiba di sini ada 2 SC, tambahkan 1 SC karena di pojok, dan di sini diisi dengan 1 SC, SC, SC. Semuanya ini ada 2 SC ya. Kita ketemu ketika teman-teman sudah menyelesaikan ya. Nanti saya jumpai ketika sudah berakhir SC sekeliling. SC sekeliling sudah saya selesaikan dan tampilan sementara semacam ini. Rapi ya teman-teman. Ya. Sudah sekeliling dan kita berada di sini. Kemana letak slip stitch? Letak slip stitch adalah satu rantai awal yang kita buat tadi. Ini rantai awal, kemudian SC tadi ya. Ini kita slip stitch, pengunci, satu rantai. Sebagai penguncinya kita potong benang. Kalau teman-teman mau pakai sewarna nggak usah potong benang, karena saya akan ganti dengan tone warna yang lebih muda, sehingga saya potong benang. Kita lanjutkan, kita ganti warna benangnya. Kita mulai membuat bagian rendah atau edgingnya. Jadi bagian yang ini ya. Bagian yang ini 1 kali putaran saja, berikut talinya kita buat tanpa memotong benang. Jadi kita 1 kali jalan, kemudian selesai. Oke, jadi saya ambil salah satu sudut, saya pilih bukan yang di sini, tempatnya ada ekor benang, tapi saya pilih yang sudut yang ini. Nah, ini aja ya. Kita jemput benang warna ini, sekalian kita buat slip stitchnya. Slip knot, maaf. Nah, begini, kita jemput slip knot. Kemudian kita buat satu rantai awal. Nah, perhatikan teman-teman. Di bentukan awal dia motif rongga motif, sehingga di tengah-tengahnya rongga ini kita akan buat double crochet begini, kemudian rantai 3. Perhatikan, saya akan membuat tusuk pikot, tapi tusuk pikotnya mungkin berbeda dengan yang biasa teman-teman buat. Kita ambil 2 tulang, nih kelihatan ya, 2 tulang kita masukkan, kemudian kita jemput, kita buat SC.
Tuh, seperti ini. Lagi 1 double crochet, 3 rantai, kita membuat tusuk pikot lagi. Jadi ini ada 2 tulang ya, 1, 2. Di 2 tulang ini kita SC. Nih, begini kita selipkan hakpen di 2 tulang, kemudian SC. Lagi double crochet. Nah, sekarang kita membuat rantai sebanyak 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Silakan teman-teman lanjutkan sampai 150 rantai. Nanti saya jumpai teman-teman pola sehabis rantai. Udah 150 rantai saya buat kira-kira sepanjang ini untuk jenis pelai benang silk cotton. Perhatikan teman-teman, tadi yang terakhir sebelum rantai ada double crochet ya. Nah, ini ada tulang yang ini yang lebih pendek dari yang ini. Jadi ada 2, yang pendek sama yang lebih panjang. Kita masukkan kedua tulang ini begini. Jelas ya? Kemudian kita slip stitch. Kita slip stitch. Bukan SC ya, slip stitch. Nah, begini. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi, masuk di lubang yang sama. Baru kemudian kita buat pikot lagi. 3 rantai, masuk 2 tulang, SC. Lagi 1 double crochet, 3 rantai, masuk 2 tulang. Kelihatan? Masuk 2 tulang, SC. 1 double crochet terakhir untuk bagian renda di tengah ini. Tampilannya dia seperti ini. Lucu ya. Nah, baru kemudian kita single crochet ke arah pojok sini. Single crochet, awas pelan-pelan. Nah, ini ada ekor benang, nanti kita timpa juga untuk renda yang selanjutnya. Begini ya teman-teman. Tuh. Sekarang perhatikan, ini bentuk buntu, rongga, buntu. Kita bekerja di antara tengah-tengahnya yang rongga ini, di sini. Bekerjanya di sini. Ini adalah lubang tumpuan untuk membuat satu renda bergerombol ini. Jadi kita buat double crochet pertama di sini. Double crochet pertama. Tusuk pikot lagi dengan 3 rantai, masuk 2 tulang. 1 double crochet. Lagi tusuk pikot dengan cara yang sama, 2 tulang, SC. Lagi 1 double crochet, pikot, tusuk pikot, kemudian double crochet lagi, pikot, double crochet. Sehingga jika teman-teman perhatikan akan ada 5 double crochet dan 4 pikot. Hanya di tengah saja yang double crochetnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pikotnya sama 4. 1, 2, 3, 4. Karena bagian tengah ini letak kita membuat tali. Kita SC di sini. Jadi di terakhirnya yang buntu. Di sini. Begini. Sekarang kebalikannya cara kerja dari renda yang pertama.
Dia buntu, rongga, dan buntu. Sekarang rongga, buntu, rongga kebalikannya. Sehingga letak tumpuan buat DC-nya ada di tempat yang buntu. Di sini DC, kemudian pikot, DC lagi, pikot, DC, pikot. Saya percepat nggak apa-apa ya teman-teman, karena kan sudah beberapa kali saya contohin, sama kok caranya, hanya uh, bolak-balik kerjanya, kebalikan dari buntu, rongga, buntu, rongga, buntu, rongga, begitu aja. Intinya tiap 3 kelipatan dari baris itu 1 renda. Itulah sebabnya ketika kita tadi membuat motif utama bagian tengah harus kelipatan 3 supaya pas bikin rendanya tuh enak, nggak kelebihan atau kurang. Nah begini ya, mudah ya. Tuh sudah mulai berbentuk. Teman-teman lanjutkan sampai di ujung sini. Nanti saya jumpai ketika sudah berada di sini ya. Sudah kita selesaikan bagian renda di sisi panjang yang satu. Seperti ini tampilannya, cantik ya. Kita lanjutkan untuk bagian tengah. Ingat di tengah akan ada 6 DC. Hanya di pinggir-pinggir saja yang semuanya 5. Masing-masing 5 ya. Rendanya beda karena kita butuh posisi seimbang untuk menaruh tali. Jadi setelah single crochet di sini, kita buat double crochet tepat di tengah yang motif buntu ini. Double crochet, picot, double crochet, picot, double crochet. Nah, sekarang teman-teman buat lagi seperti tadi, rantai berjumlah 150 ya. Silahkan nanti kita lanjutkan ketika kita sudah ketemu di rantai yang sudah kita selesaikan. 150 rantai berikutnya sudah kita selesaikan. Seperti tadi, ambil 2 tulang. Nih, 2 tulang. Kita buat slip stitch. Jangan lupa slip stitch ya. Slip stitch. Kita lanjutkan double crochet yang keempat. Double crochet, picot lagi. Double crochet, picot, double crochet. Nah, sudah selesai untuk bagian di tengah. SC-nya di sudut, jatuh di sudut di sini. Dan perhatikan ini rongga, buntu, rongga, sehingga jatuh DC-nya ada di tempat yang buntu. Seperti halnya tadi ya, caranya teman-teman sama. DC, picot DC, DC-nya 5, picotnya akan ada 4. Begini. Sebentar, ini kurang pas ini. DC, picot, DC. Nah, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita jatuhkan di rongga untuk SC. Seperti ini dengan cara yang sama, silakan dilanjutkan sampai habis di sini.
Nanti kita ketemu lagi di di sudut ini ya. Sudah selesai semua bagian pinggirannya. Kita ketemu di awal tadi. Di sini kita SC dulu. Dan di satu rantai awal yang kita buat slip stitch. Nah, begini satu rantai pengunci, potong benang, kita rapikan ekor benangnya. Kalau teman-teman mau pakai jarum tapestry buat merapikan boleh ya. Ini saya cara simpelnya saja seperti ini. Jangan sampai tembus ke bagian depan ya teman-teman. Nanti ini bisa teman-teman rapikan lagi. Jadi selesai sudah untuk pola headband hari ini. Cantik, manis banget. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial saya yang lain. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum mendukung channel saya dengan subscribe, bisa subscribe dulu, juga like, komen, dan juga share-nya jika nanti sudah saya style publik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.